wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali menerjemahkan Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 27 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah jelaskan di surah An-Nazi'at ayat 27 kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemuan kemarin kita bahas tentang kisah Musa dan Fir'aun, bagaimana Fir'aun menolak ajakan Musa dan akhirnya Allah siksa dengan nakal al-akhirati wal ula, siksa dunia dan siksa akhirat. Kemudian Allah melanjutkan dengan ayat 27 dan seterusnya ini tentang dalil-dalil atau bukti kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kaum kafir Quraisy yang diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam itu bisa sadar kalau ternyata saat mereka menanyakan hari kiamat, mereka merasa nggak percaya dengan ajakan Nabi Muhammad, menolak, maka Allah tampakkan dalilnya dengan ayat 27, A'antum, apakah kalian asyaddu khalqan, lebih susah penciptaannya, amis sama'u atau langit, banaha yang telah Allah bangun langit itu. Jadi Allah suruh melihat kamu atau langit yang lebih susah diciptakan, karena langit seluas itu Allah ciptakan jauh di atas bumi, tanpa tiang, tanpa ujung. Itu aja Allah bisa. Kemudian rata sekali, seimbang, gak ada langit bengkok-bengkok gitu ya. Nah itu yang langit seperti itu aja Allah bisa ciptakan. Kita mau bikin atap aja harus tiang seberapa baru bisa berdiri gitu ya. Tapi langit yang sebegitu besarnya, luasnya Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, apalagi manusia gitu ya. Jadi membangkitkan manusia itu jauh lebih mudah bagi Allah daripada membangun langit. Rofa'a, Allah telah meninggikan samkaha bangunannya, fasawwaha, dan Allah menyempurnakan, diratakan langit itu, ditinggikan dan diratakan. Kemudian Allah wa aghtasha lailaha, dan Allah menjadikan gelap malamnya. Maka langit itu kalau malam tampak hitam, gak kelihatan oleh kita. Kenapa? Karena Allah menjadikan gelap. Wa akhraja duhaha, dan dia mengeluarkan sinarnya di waktu siang. Maka kalau siang langit kelihatan dengan
jelas sekali. Kalau malam gelap gulita. Siapa yang menjadikan seperti itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda, dan bumi, ba'da dzalika, sesudah itu, dahaha, Allah hamparkan. Langit selesai, bumi Allah hamparkan. Nah, ketika bumi dihamparkan ini, Allah sekaligus akhraja minha, dari bumi itu Allah keluarkan ma'aha, airnya, wa mar'aha, dan tumbuhannya. Kalau bumi aja Allah hamparkan seret gitu ya, nggak dikasih air, nggak dikasih tumbuh-tumbuhan, ya kayak padang pasir aja gitu ya. Padahal di bumi itu juga Allah kasih macam-macam, nggak cuma air, tambang juga ada, batu bara, ada emas, ada nikel, macam-macam semua ada di bumi. Kalau nggak Allah yang ngasih, siapa yang ngasih gitu ya. Wal jibala, dan gunung-gunung, arsaha, untuk mengukuhkan bumi. Jadi Allah hamparkan bumi, kemudian dari bumi itu Allah keluarkan airnya, kemudian tumbuhannya juga tumbuh, gunung-gunung diciptakan untuk membuat bumi itu biar kokoh, nggak goyang, nggak lepas-lepas gitu ya. Kayak kita tepung gitu misalnya. Tepung itu kan bisa goyang-goyang gitu ya. Bayangkan bumi itu kalau kita ambil tanah kan mirip tepung kan. Kalau panas ya benar-benar kayak pasir. Seperti itu bentuk bumi tanah itu. Tetapi Allah tambah dengan gunung-gunung supaya bumi itu menjadi kokoh. Nah, semuanya itu, mau air, mau tumbuh-tumbuhan, itu semua adalah mataan, untuk kesenangan, lakum, bagi kalian manusia, wali an'amikum, dan binatang ternak kalian. Jadi semua itu Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kalian, kata Allah, untuk manusia. Jadi manusia itu makanannya dari bumi, berasnya, kemudian sayurnya, ternaknya juga makanannya tumbuh-tumbuhan. Nah, itu sudah Allah paketkan semuanya, dikasihkan untuk manusia. Tapi manusia juga banyak yang tidak iman atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sudah dikasih super luar biasa. Semua itu Allah ciptakan untuk siapa? Untuk mata'allakum wali an'amikum. Maka selanjutnya Allah jelaskan di ayat yang 34, yaitu kisah hari kiamat. Perbuatannya di dunia baru manusia ingat. Ini kisah nanti di hari kiamat seperti apa gitu ya. Fa'idza ja'atil dhammatul kubra. Fa'idza, maka apabila ja'at, telah datang, at-dhammah, malapetaka, atau hari kiamat, al-kubra, yang besar. Pada hari itu, ketika kiamat besar sudah datang, manusia mulai dibangkitkan dari kuburnya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma, pada hari itu, yatadzakkarul insan, manusia akan mengingat ma sa'a, apa yang sudah dikerjakan di dunia. Wa burrizatil, dan diperlihatkan al-jahimu, neraka jahanam, liman, bagi orang yang yaro, melihat, kepada orang yang melihat. Jadi neraka ini nanti diperlihatkan oleh Allah dan bisa dilihat oleh mata. Seperti itu ya, bisa terlihat oleh mata manusia. Fa'amman, maka adapun orang yang towo, durhaka atau kafir, wa asarul hayatad dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia, dunianya lebih diutamakan daripada akhiratnya, fa innal jahima, maka sesungguhnya neraka jahim adalah hiya al ma'wa. Neraka jahim itu adalah tempat kembalinya. Ketika hari kiamat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ingat semua yang sudah dilakukan dan mulai neraka jahim ditampakkan, maka orang-orang yang durhaka, yang banyak dosa, yang kafir, dan mereka
nggak ingat akhirat, semua kehidupan dunianya hanya untuk dunia yang ditinggal aja, nggak ada modal yang dipakai untuk akhirat, maka tempat mereka adalah al-jahim, neraka jahim. Wa amma, dan adapun man, orang, khofa, yang takut, maqama rabbihi, atas kebesaran Robnya. Jadi selain ada orang yang togo wa asarul hayatad dunia, durhaka dan mengutamakan kehidupan dunia, ada juga orang yang khofa maqama rabbi, dia takut akan kebesaran Robnya, wa nahan nafsa, dan dia menahan diri, anil hawa, dari hawa nafsu. Maka orang-orang yang takut kepada Robnya, kemudian menahan diri dan hawa nafsunya, lebih memilih untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya banyak dihabiskan untuk Allah dan Rasulnya, maka tempat mereka adalah fa innal jannata, maka sesungguhnya surga itu hiyal ma'wa, adalah tempat kembalinya. Jadi ada yang tempat kembalinya manusia nanti jahim, ada juga yang tempat kembalinya adalah al-jannah atau surga. Bisa kembali ke surga, bisa kembali ke neraka, tergantung amal dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yas'aluna, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad, anis sa'ati, tentang kejadian hari kiamat, ayyana mursaha, kapankah kedatangannya. Sementara pertanyaan mereka tentang hari kiamat ini bukan karena mereka takut, tapi karena ngecek. Memang ada gitu ya, hari kiamat itu memang kapan Muhammad gitu, kalau memang hari kiamat itu ada. Maka kata Allah dalam firman-Nya di ayat 43, fima anta, untuk apa kamu, mintikroha, menjawabnya. Jadi walaupun mereka bertanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, kapankah terjadinya hari kiamat itu, fima anta min dzikroha, kamu gak ada urusan untuk menjawabnya. Ila rabbika muntahaha, ila rabbika, kepada Rabbmu, muntahaha, kesudahannya. Jadi urusan hari kiamat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasmu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, innama anta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, mundirun, hanya sebagai pemberi peringatan, man, kepada orang yakhsyaha, yang takut kepada aqamah. Jadi tugasnya Nabi Muhammad itu hanya memberi peringatan untuk orang-orang yang takut terhadap hari kiamat. Nah, orang-orang yang kerjaannya cuma tanya-tanya aja, apalagi pertanyaannya itu ngejek, maka itu gak usah dijawab, biarin aja, abaikan. Nanti mereka di akhirat ketika sudah hari kiamat nanti, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum, seakan-akan mereka, yauma yarawnaha, pada hari mereka melihat aqamah, hari kiamat nanti, lam yalbasu, seolah-olah mereka tinggal di dunia ini, mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia illa asyiyatan, kecuali hanya di waktu sore, au duhaha, atau di waktu pagi. Mereka nanti baru sadar kalau ternyata di dunia ini hanya sebentar sekali. Baru hari kiamat aja sudah merasa ternyata dunia itu hanya sementara. Nah, nanti yang serius itu, yang lama, yang kekal, itu adalah di kehidupan akhirat. Baru mereka nyesal karena mereka selama ini terlalu mementingkan kehidupan dunia yang fana, melupakan kehidupan akhirat yang baqo atau kekal. Nah, di akhir surat ini Allah jelaskan tentang hari kiamat lagi sama dengan ayat awal. Ini kesesuaian antara awal ayat dan akhir ayat, bentuk dari keindahan Al-Quran. Termasuk keindahan Al-Quran seperti itu. Jadi di An-Nazi'at kemarin ayat pertama, wan nazi'ati ghurqa wan nasyitati nashta, malaikat yang mencabut nyawa gitu ya. Di akhir juga Allah
Jelaskan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat hari kiamat, maka seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali hanya di waktu pagi atau di waktu sore. Padahal kita tinggalnya bertahun-tahun, tapi rasanya hanya sementara. Nah, selanjutnya itu berarti sudah selesai ya nasihat kita sampai ayat terakhir 46. Kita hafalkan 5 kata lagi di ayat 26 sampai 46. Yang pertama, as-sama, kita sering mendengar langit. As-samawat, ini as-sama itu langit. Laila, lailaha, lailanya itu malam. As-sama langit, laila malam. Kemudian yauma hari, kita sering dengar kan yaumas sabat. As-sama langit, laila malam, yauma hari, asyiyatan waktu sore, duha waktu pagi. Jadi ini banyak mengingat waktu ya. Sama langit, laila malam, yauma harinya, asyiyatan waktu sore, duha waktu pagi. Apa kita ulang? Sama langit, laila malam, yaum hari, asyiyatan waktu sore, duha waktu pagi. Nah, itu 5 kata yang kita hafalkan hari ini. Semoga dengan tambahan 5 kata di pertemuan-pertemuan selanjutnya, lama-lama nanti kita bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri. Amin, Allahumma amin. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guide me all the way to your Jannah, ya Allah, ya Allah. Don't let me go astray, 'cause I